Tentunya pertama-tama saya ingin menyapa warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Saya pribadi baru minggu lalu pulang dari sosialisasi dari Maluku Utara. Kami terbang ke Ternate, kemudian masuk ke Halmahera untuk menyapa lebih jauh lagi. Dan seminggu sebelum itu kami juga sosialisasi ke Nias, Kepulauan Nias, dan tentunya dua daerah ini adalah masuk di daerah afirmasi, sehingga LPDP betul-betul memberikan hati bagi kawan-kawan yang ada di daerah yang terluar, terpencil, tertinggal begitu ya, untuk mendapatkan kabar gembira tentang beasiswa LPDP dan tentunya mendorong mereka makin paham, makin tahu agar semua rakyat Indonesia dimanapun Anda berada bisa memanfaatkan beasiswa layanan-layanan yang ada di LPDP. Minggu lalu dan 2 minggu lalu kami ke 8 daerah di luar Jawa semua untuk menyebarkan kabar gembira tentang pembukaan beasiswa LPDP 2023. Nah, mulai hari ini saya nyatakan dibuka ya program sosialisasi yang dirancang oleh LPDP yang secara umum ingin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada melalui berbagai channel kita yang ada, dan kemudian rekaman-rekamannya bisa diputar ulang dan diikuti sehingga makin banyak orang Indonesia yang paham. Karena untuk sayang maka Anda harus mengenal dulu ya, ini adalah acara perkenalan. Saya ingin mulai dengan slide untuk LPDP. Next slide, please. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, tadi sudah saya sampaikan, hari ini tepat berusia 11 tahun sejak ditetapkan sebagai PLU untuk mengelola dana abadi pendidikan yang nanti bagi hasilnya dimanfaatkan untuk seluruh layanan LPDP. Ya, ini adalah sesuai dengan Peraturan Presiden tahun 111/2021 yang memberikan amanah LPDP lebih banyak lagi untuk melakukan pemberian layanan kepada makin banyak sektor dan makin banyak jenis beasiswa yang bisa kita tawarkan. Slide berikutnya. LPDP memiliki misi untuk menjadi lembaga yang berkualitas atau bertaraf atau berstandar internasional. Tujuannya adalah untuk menyiapkan SDM Indonesia agar mampu bersaing di ranah global dan terus mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Tentunya misi-misinya selaras dengan visi itu. Untuk pertama adalah menjamin pendanaan. Jadi kalau LPDP menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa, kita jamin bahwa sampai lulus sesuai dengan lama studi yang kita tetapkan, maka Anda dijamin bahwa pembiayaannya tidak akan terganggu ya. Kalau Anda sekolah sekarang untuk doktor 3 tahun, maka selama 3 tahun ke depan Anda sudah disecure ya dana untuk pembiayaan Anda, baik untuk tuition fees maupun untuk living allowance dan pembiayaan-pembiayaan lain. Yang kedua, kami ingin mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia, tentunya melalui pembiayaan pendidikan. Saya pikir kita paham betul bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada SDM-nya. Dan Indonesia terus menggerakkan infrastruktur, dan sekarang SDM menjadi vital, menjadi prioritas bangsa. Tentunya nanti akan kita lihat komitmen pemerintah terhadap pengembangan SDM ini seperti apa, berapa banyak yang dialokasikan dananya untuk pengembangan SDM ini. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, misinya adalah untuk mendorong tidak hanya SDM, tapi juga SDM yang terkait dengan riset. Ya, kita ingin bangsa sebesar Indonesia harus berbasis pada teknologi, berbasis pada riset, berbasis pada kajian-kajian akademik ya, sehingga kita bisa maju dengan lebih terarah dan memberikan impact yang lebih besar. Berikutnya, kami ingin sampaikan ini adalah fakta bahwa negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Ini tentunya menjadikan Indonesia negara besar dari sisi populasi. Dan diprediksi bahwa
bangsa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi bangsa secara ekonomi ya, nomor 7 terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 2050 diprediksi oleh lembaga kredibel dunia akan menjadi negara nomor 4 terdepan dari sisi ekonomi di dunia, ya, bersama dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Tentunya ini bukan hadiah, ini bukan perjuangan, ya, kita bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa lain, bukan bangsa asing, yang bisa menjadikan bangsa besar dengan 275 lebih penduduknya untuk menjadi bangsa yang terus bersatu dan menjadi bangsa yang maju dari sisi ekonomi, dari sisi kemakmuran, dari sisi kesejahteraan, dari sisi keadilan, dan juga tentunya dari sisi kebahagiaan. Kalau kita lihat 2045 tentunya itu adalah 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Harapannya Indonesia berada di antara 5-6 besar negara di dunia. Dan ini tentunya kita bisa melakukannya, tentunya tidak mudah, kita harus bekerja keras, dan tidak bisa harus menunggu sampai tahun 2030 atau 2045, kita harus memulai dari sekarang. Kalau kita menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa di tahun 2023 ini, maka hasilnya itu tahun 2045 itu kira-kira 22 tahun lagi. Dan tepat yang kita sekolahkan sekarang usianya 20-an, nanti pada masa emasnya usianya kira-kira antara 40-50, dan mereka semua adalah yang akan memimpin bangsa kita pada masanya. Harapan kita pada saat itu Indonesia sudah menjadi salah satu negara maju di dunia. Berikutnya, ini tentunya tantangan kita dari sekarang ke masa depan. Dari tahun 2021, 2022, kita ukur, kita lihat kemampuan ekonomi kita, dan kita menerawang kepada Indonesia Emas 2045, kira-kira menjadi 5 besar dunia secara ekonomi. Dan kalau Anda lihat, kita lihat semua, Anda lihat pendapatan Indonesia, GDP per kapita per tahun itu 4.000 sekian US dollar ya, di tahun 2021. Kalau ingin menjadi negara maju, kira-kira itu angkanya 40 ribuan US dollar per kapita per tahun. Artinya harus terjadi loncatan kira-kira 10 kali lipat dari yang bisa kita hasilkan, nilai tambah yang kita hasilkan per tahun dari tahun saat ini. Harus ada lompatan besar, dan LPDP sebagai bagian dari unit lembaga pemerintah tentunya harus berkontribusi dan memang diberi amanah untuk pengembangan SDM. Kita harus meloncat, bukan bisnis seperti biasa, it's not business as usual. LPDP harus terus berkreasi, kreatif dan inovatif agar setiap rupiah dana yang dibelanjakan lewat LPDP harus memberikan dampak maksimal. Untuk itu, dalam tahun-tahun terakhir, LPDP terus berusaha untuk meningkatkan baik jumlah maupun kualitas dari kontribusi LPDP. Dari jumlah, pemerintah terus mendorong peningkatan dana abadi yang dikelola oleh LPDP. Tadi disampaikan oleh Mas Dimas, dana saat ini 119 triliun, di mana 2-3 tahun lalu angkanya masih sekitar 50-an triliun. Artinya terjadi peningkatan 2 kali lipat lebih dari 2-3 tahun yang lalu. Ini bukti bahwa pemerintah ini hadir, pemerintah ini terus mendorong untuk peningkatan pemberdayaan pengembangan SDM bangsa ini makin banyak dan makin berkualitas. Kami di LPDP terus ingin meningkatkan baik produktivitas pengelolaan beasiswa agar makin banyak yang sukses dalam mengemban amanah untuk sekolah lanjut, kemudian kembali membangun negeri. Kami terus melakukan kerjasama co-funding dengan negara lain maupun dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri agar 1 rupiah Indonesia di-co-fundingkan menjadi 2 rupiah. Artinya kalau kita membiayai 5, maka partner kita akan membiayai 5 lagi, sehingga kita bisa mendapatkan 10 dengan biaya hanya 5. Ada kerjasama yang kita membiayai hanya 1/3, negara lain membiayai 2/3, sehingga dana 1 diduplikasikan menjadi 3, ya, harusnya 1 orang bisa 3. Ini yang terus kita upayakan dari tahun ke tahun agar makin banyak putra-putri Indonesia mendapatkan kesempatan untuk sekolah lanjut
dan kemudian kembali ke Indonesia membangun sektor-sektor strategis, sektor prioritas agar bangsa ini segera meloncat menjadi negara maju, karena tantangan kita sangat besar untuk melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita hasilkan pada hari ini untuk menjadi negara maju di dunia di tahun 2045. LPDP juga sedang mengkaji adanya student loan, ya, dana LPDP yang nanti akan disisihkan untuk bisa dipinjam oleh warga negara Indonesia untuk melanjutkan studinya. Selain itu, di tahun ini, di Januari ini juga kita buka partial funding. Ya, partial funding itu ada perseorangan yang mengatakan saya hanya butuh katakanlah 50% dari LPDP, 50%-nya saya mencari dana sendiri, atau 50%-nya saya menggunakan dana keluarga, atau Anda mencari sponsor yang lain, 50% dari LPDP. Ini akan kita buka lebar-lebar di tahun ini. Secara kualitas, LPDP terus mengembangkan program-program baru yang sesuai dengan prioritas nasional, ya, sektor publik maupun sektor industri. Industri yang terkait dengan hilirisasi terus kita dorong, green teknologi, green industry kita dorong, digital ekonomi, digital industri kita dorong, industri kesehatan, industri pariwisata, industri kreatif terus kita dorong. Ini saya pikir sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian kita lakukan perbaikan dalam monitoring, perbaikan dalam memperkaya awardee kita agar terus menjadi orang-orang dengan high potential dan kemudian memberikan high impact kepada kemajuan bangsa. Persiapan karir terus kita dorong, pengelolaan alumni dengan mata Garudana yang sekarang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ini terus kita perkuat agar memberikan dampak, karena mereka adalah ujung tombak alumni kita itu di masyarakat. Berikutnya, ini bayangan kita tentang peran LPDP untuk kemajuan bangsa. Kita tegak lurus dengan kemajuan bangsa, bangsa yang terus maju dan memperkuat keutuhannya ini tentunya harus terus kita dorong. Kita tidak ingin ada yang tertinggal, no one left behind, maka program afirmasi terus kita tingkatkan, sektor publik terus kita tingkatkan dengan penguatan, contohnya adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan ada beasiswa khusus untuk dokter spesialis, pendidikan ada biaya khusus untuk para guru, tenaga pendidikan maupun dosen lewat kolaborasi dengan Kemdikbudristek dan Kementerian Agama. Juga sektor-sektor yang lain kita sekolahkan PNS, TNI, Polri agar memperkuat sektor-sektor pelayanan publik dari Indonesia ini. Bangsa sebesar Indonesia tidak akan maju kalau sektor industrinya, sektor swastanya tidak maju. Maka terus kita dorong beasiswa kewirausahaan untuk startup berbasis teknologi. Kita dorong, saya sampaikan tadi, industri lithium, industri terkait dengan hilirisasi industri terkait dengan industri hijau, ya, green teknologi atau teknologi hijau, industri pariwisata, industri kreatif, industri digital, ya, terus kita dorong, dan ini tentunya akan memperkuat bangsa ini tidak hanya bersatu tapi juga menjadi bangsa yang maju. Nanti tawaran-tawaran beasiswa tentunya terkait dengan visi dan misi dari LPDP untuk terus mendukung kemajuan bangsa. Berikutnya. Ini adalah proses bisnis yang ada di LPDP. Dana yang disisihkan dari APBN berupa dana abadi. Sekarang dana abadinya tidak hanya dana abadi pendidikan, tapi termasuk dana abadi perguruan tinggi, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan sebentar lagi akan ada dana abadi pesantren. Dan semua dana abadi ini dikelola secara prudent, secara profesional oleh LPDP untuk menghasilkan bagi hasil. Seluruh bagi hasilnya ini yang kita manfaatkan untuk pembiayaan, baik itu berupa beasiswa maupun pembiayaan untuk riset. Ini saya pikir penting sekali bahwa LPDP dana abadinya terus meningkat, maka bagi hasilnya juga terus meningkat sehingga kita bisa terus memperbanyak putra-putri terbaik yang bisa kita rekrut. Berikutnya. Slide berikutnya, ini tadi saya sampaikan. Selama 11 tahun terakhir sejak beroperasi, dimulai dana LPDP sejak 1 triliun ketika Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani Indrawati menyisihkan dana APBN sebesar 1 triliun
kemudian ditambah terus, kemudian beroperasi di tahun 2012-2013, sekarang sudah 11 tahun, dan ini tentunya angkanya merayap pelan-pelan, perlahan, dan terjadi peningkatan yang luar biasa karena ukuran ekonomi Indonesia dan kemajuan ekonomi Indonesia, maka APBN pun meningkat dengan tajam. Maka di 2-3 tahun terakhir terjadi peningkatan dana abadi yang dikelola LPDP sangat pesat, 119 triliun saat ini dibandingkan tahun 2020 yang masih sekitar 61, pada tahun 2019 sebelum pandemi itu baru 51. Ya, ini kira-kira sudah 2 kali lipat ya dibanding 2-3 tahun lalu, dan tahun ini insya Allah akan menjadi 139 triliun, sehingga dananya untuk kita spend untuk beasiswa maupun riset akan makin meningkat lagi. Saya sudah sampaikan dana abadinya tidak hanya pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, kebudayaan, dan yang terbaru adalah dana abadi pesantren yang dialokasikan di tahun 2023 ini. Berikutnya. Ini adalah gambaran dari selama 11 tahun LPDP beroperasi. Kami telah memberikan kesempatan kepada lebih dari 35.000 warga negara Indonesia untuk mendapatkan gelar S2 dan S3. Terjadi peningkatan rekrutmen yang cukup signifikan di tahun 2002 kemarin. Kita merekrut pecah rekor ya, 1 tahun merekrut 5.664 orang, dan ini adalah rekor terbesar LPDP memberikan beasiswa dalam setahun. Dan insya Allah terus meningkat, dan kalau kita tambahkan dana LPDP yang dimanfaatkan untuk program kolaborasi baik dengan Kemdikbudristek maupun Kementerian Agama, maka totalnya sudah lewat dari 10.000 untuk 1 tahun untuk gelar master dan doktor. Tentunya ini adalah kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan bangsa, tapi melihat besarnya tantangan Indonesia dan besarnya penduduk Indonesia, maka kita akan harus terus meloncat untuk meningkatkan kontribusi kita, baik dari sisi jumlah maupun kualitas kontribusi impact bagi kemajuan bangsa lewat putra-putri terbaik yang disekolahkan, diberi privilege oleh negara ini menggunakan dana LPDP. Dalam tahun terakhir juga terjadi peningkatan luar biasa, terutama untuk kawan-kawan yang ada di daerah Papua. Dalam setahun terakhir kita rekrut 205 orang, dan itu sudah melebihi rekrutmen 10 tahun terakhir dari Papua yang jumlahnya sekitar 157 dalam 10 tahun. Ya, ini 1 tahun sudah melewati angka 205 atau sudah masuk angka 205 per tahun. Berikutnya. Slide berikutnya. Ini alumni LPDP. Jadi tadi penerima beasiswa LPDP diberi kesempatan 35.000, yang alumni hampir 18.000. Ini angka ini juga terjadi loncatan yang cukup tajam ya. Di tahun 2019 ini angkanya masih 15-14.000 ya. Ini tentunya mereka berkontribusi dari Merauke sampai Sabang atau dari Sabang sampai Merauke. Di setiap provinsi selalu ada alumni LPDP, selalu ada awardee LPDP di semua provinsi di Indonesia. Bahkan waktu kembali dari Ternate hari Jumat kemarin, itu di pesawat ada sekitar 5 awardee LPDP yang sedang berangkat untuk pengayaan bahasa dari pelosok Maluku Utara. Bahkan ada yang naik kapal ferry itu puluhan jam baru sampai ke Ternate dan kemudian terbang ke Jakarta, kemudian ke Solo atau ke Jogja untuk mengikuti program pengayaan bahasa agar mereka bisa mendaftarkan ke sekolah yang dituju, kemudian bisa segera studi dan kembali membangun daerahnya. Dari alumni kita terlihat bahwa mayoritas adalah bekerja di sektor publik. 63 atau 64%. Dari 64% itu kira-kira 38% berprofesi sebagai akademisi, peneliti ya, sebagai dosen maupun peneliti, karena memang area ini area yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Kemudian 24% atau 25% katakanlah itu PNS, TNI, dan Polri. Ini memperkuat sektor publik agar pelayanan publik makin baik,
korupsi terkurangi, pelayanan publik makin efisien dan makin melayani dari publik dan juga pembuat kebijakan makin baik begitu. Kemudian di sektor real, sektor privat, sektor industri terdapat alumni kita yang kira-kira sepertiganya. Ini yang menggerakkan sektor real karena bangsa ini tidak akan maju kalau sektor realnya tidak kuat. Ini terus kita perkuat dan tentunya ada yang bergerak di bidang sosial atau sociopreneur, LSM, NGO, jumlahnya kira-kira 2,2%. Saya pikir ini kombinasi yang cukup bagus untuk terus kita dorong ke depan untuk memajukan bangsa ini dengan motor penggerak adalah para akademisi, dosen, guru, peneliti, kemudian sektor publiknya kita perbaiki, kemudian sektor private-nya kita perkuat. Ini yang akan memperkuat bangsa ini untuk terus bersatu dan maju ke depannya. Berikutnya. Ini adalah program natifnya LPDP, demografinya terlihat. Ini provinsinya masih 34 ya, tentunya nanti akan ada split di Papua dan bertambah tentunya provinsinya, tapi alumni kita atau awardee kita berasal dari semua provinsi di Indonesia. Kemudian sekarang yang ongoing, sedang kuliah baik di luar negeri dan dalam negeri itu ada 7.556 orang. Kemudian kemarin yang 2022 penerima tahap kedua itu sudah hampir 3.000 ya, totalnya kira-kira 6.000 di tahun 2022. Berikutnya. 30 berikutnya, slide berikutnya. Ini menunjukkan 35.000 lebih itu berasal dari seluruh Indonesia, tentunya proporsinya berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduknya. Penerima terbanyak tentunya Jawa Barat, karena penduduk Jawa Barat itu memang paling padat, dan lulusan S1 dan S2 tentunya terbanyak di Indonesia, maka Jawa Barat ini 18,7% dari seluruh penerima beasiswa LPDP. Tapi penduduknya sendiri Jawa Barat kan sekitar 20% ya sebenarnya. Ini sudah memberikan afirmasi kepada daerah-daerah lain yang tertinggal ya, di daerah timur maupun daerah tertinggal lainnya. Berikutnya. Saya ingin loncat ke next slide. Sehingga beasiswa LPDP kita susun agar no one left behind, tidak ada yang ketinggalan, maka kita punya beasiswa afirmasi. Ini beasiswa yang persyaratannya sangat longgar, seleksinya tentunya lebih ringan daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Karena kita memang memberikan afirmasi, terutama kepada golongan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah golongan kawan-kawan yang berada di keluarga prasejahtera. Kemudian yang ketiga adalah kawan-kawan yang tinggal di daerah afirmasi, termasuk di dalamnya adalah beasiswa untuk putra-putri asli Papua. Ini beasiswa yang memang kita tujukan agar mereka segera mengikuti kawan-kawannya yang sudah lebih maju daerahnya, kemudian ikut membangun daerahnya agar kita bisa maju bersama setara sebagai suatu bangsa yang utuh. Ini yang saya sebut bangsa Indonesia harus bersatu. Nah tentunya beasiswa yang berikutnya adalah kita melihat target-target prioritas-prioritas tertentu untuk kita berikan penguatan. Beasiswa ini tentunya syaratnya lebih tinggi daripada beasiswa afirmasi, tapi lebih ringan dibandingkan beasiswa untuk yang umum atau general. Kenapa ini lebih kita berikan keberpihakan? Karena kita memang menyasar area-area yang memang sangat dibutuhkan untuk bangsa ini untuk segera meloncat. Contohnya adalah PNS TNI Polri. Mereka sudah mengabdi ke bangsa ini, kalau kita perkuat, perbaiki kinerjanya, maka kinerja dari birokrasi Indonesia juga makin efisien, makin membaik. Dokter spesialis, ini kita berikan kelonggaran di beasiswa targeted, kita sangat membutuhkan dokter spesialis di Indonesia. Saya tidak perlu mendetailkan lagi, pengalaman selama pandemi membuktikan bahwa dokter spesialis ini keberadaannya jumlahnya sangat sedikit dan sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama di area-area jantung, kanker, otak, dan penyakit terkait dengan ginjal.
Ini yang baru kita buka beasiswanya November lalu dan sekarang sedang proses seleksi untuk 1.000 beasiswa dokter spesialis per tahun terkait dengan SP1, spesialis 1, spesialis 2, dan juga untuk fellowship maupun observership. Ada beasiswa untuk pendidikan kader ulama perempuan, ini beasiswa targeted yang kita dorong. Ada beasiswa untuk mendukung sektor industri, kerjasama dengan unitas di luar negeri, mereka membiayai 2/3, kita membiayai 1/3 untuk mendukung industri prioritas bangsa, contohnya industri baterai atau industri litium. Ada beasiswa terkait untuk mendukung industri perikanan maritim, kerjasama dengan negara lain di Eropa, Stunet 50% dengan biaya LPDP, 50% dengan biaya dari negeri Belanda. Untuk yang metalurgi ada berbagai kerjasama baik dengan unitas yang ada di Cina, akan tambah lagi nanti dari NUS, Singapura, ada unitas dari Korea, akan makin banyak lagi yang beasiswa targeted agar betul-betul memberikan impact maksimal bagi kemajuan bangsa, karena ini mengadres atau mentargetkan area-area yang memang menjadi prioritas bangsa ini. Di luar itu ada beasiswa umum, terdiri atas 3. Yang pertama adalah yang reguler, kemudian ini terdiri atas 150 unitas terbaik di dunia yang masuk di sini. Kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia yang merupakan top 25 world rank university di dunia. Ini kalau masuk di sini, maka Anda harus punya LOA, Letter of Acceptance, untuk mendaftar di beasiswa ini. Nah, beasiswa yang ketiga yang tadi saya sampaikan adalah beasiswa parsial. Memungkinkan teman-teman yang sudah punya dana tapi tidak cukup untuk sekolah, maka Anda bisa mengusulkan ke LPDP untuk mendapatkan pembiayaan parsial. Dalam hal ini kira-kira 50%. Ini nanti perubahannya di mana adalah perubahannya pada masa pengabdian. Tentunya pengabdiannya bukan 2N+1, tapi disesuaikan nanti kalau master sekian, kalau dokter sekian, tentunya lebih pendek daripada yang 100%. Sehingga ini adalah insentif untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan beasiswa parsial. Kenapa ini penting? Karena dana yang kita save dari sini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang betul-betul membutuhkan. Sehingga makin banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bisa dibiayai dari dana yang dikelola oleh LPDP. Berikutnya. Beasiswa LPDP. Berikutnya, slide berikutnya. Beasiswa yang diberikan oleh LPDP mencakup seluruh yang dibutuhkan sebagai seorang mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu termasuk SPP, bahasa asingnya tuition fees, kita bayarin semua untuk yang 100% tentunya. Untuk dana pendukung ada dana transportasi, pengurusan visa, asuransi, dana hidup bulanan, dana kedatangan awal, dana tunjangan keluarga khusus untuk yang dokter. Kemudian ada dana keadaan darurat, dana untuk program-program afirmasi, pengayaan bahasa, ini kita siapkan. Untuk penyandang disabilitas ada dana pendukung ya. Ini untuk mendukung mereka agar bisa lancar dalam studinya. Berikutnya, seleksi, ini penting sekali rekan-rekan. Ada 3 tahap seleksi. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah skolastik, yang ketiga adalah substansi. Nah, 3 proses ini sebenarnya kita ingin menangkap, mencari putra-putri terbaik bangsa. Yang pertama adalah kita beri contoh, kita ingin mendapatkan ideal itu adalah orang-orang seperti Bung Karno dan Bung Hatta begitu. Anak-anak muda, tentunya muda ini relatif ya, di bidang jenis beasiswa tertentu umurnya lebih tinggi daripada jenis beasiswa yang lain ya. Intinya kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang punya semangat muda, kemudian terdidik tentunya karena sudah lulus S1 atau lulus S2 untuk yang melamar S3, kan seperti Bung Karno dan Bung Hatta ya, founding fathers kita. Dan kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang mampu bersaing dan berkolaborasi di ranah global.
Contoh paling mudah kan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang satu sekolah di dalam negeri, tapi bahasa Inggrisnya bukan main, menguasai berbagai bahasa, dan mampu ya berdiplomasi dengan negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demikian pula Bung Hatta tentunya ya, yang bersekolah di luar negeri, tentunya mampu untuk bernegosiasi, berkolaborasi, bekerja sama maupun bersaing dengan negara lain. Ini yang kita cari ya, 1, 2, 3. Yang keempat, tentunya kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang cinta tanah air, selalu ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju. Contohnya siapa? Ya Bung Karno dan Bung Hatta lagi ya, contoh saja begitu. Mereka sangat cinta tanah air, ingin bangsa ini merdeka, ingin bangsa ini makmur sejahtera, kemudian berani memproklamasikan dalam atas nama seluruh rakyat Indonesia. Dan ini penting sekali saya ingatkan, cinta tanah air, kenapa? Karena sejak sejarah pergerakan bangsa, pada saat-saat sebelum kemerdekaan pun, ada beberapa orang yang intelektual terdidik, tapi tentunya ada di pihak lain. Ya, ada yang berpihak pada penjajahan, begitu ya. Tentunya saat sekarang, tentunya kita ingin mendapatkan orang yang memang ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia agar terus bisa maju. Ini yang kita cari, sahabat-sahabat semua. Yang kelima, kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang tipenya champion, percaya diri, pantang menyerah, optimis, problem solver, selalu mencari solusi, bukan menambah masalah. Ini saya pikir penting saya sampaikan, karena semua ini akan dilakukan, diuji dalam 3 proses ini, baik itu administrasi, baik nanti seleksi bakat skolastik maupun seleksi substansi yang berisi diantaranya adalah proses interview. Jadi akan dicek apakah ini tipenya pantang menyerah atau gampang mencari alasan, blaming others, kemudian ya mencari excuse gitu ya, atau memang ini pejuang tangguh yang optimis untuk terus bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Khusus yang mendaftar dengan menggunakan letter of acceptance sudah diterima dan mendaftar hanya 1 karena sudah mantap di suatu universitas, maka mereka kalau lolos administrasi dibebaskan, tidak mesti harus ikut seleksi bakat skolastik. Mereka langsung masuk ke seleksi substansi yang isinya diantaranya adalah proses interview. Kenapa ini dilakukan? Karena mereka sudah dijamin oleh universitasnya secara akademik mereka memang capable. Jadi kami tidak perlu melakukan uji lagi. Berikutnya, slide berikutnya adalah jadwal untuk 2023. Tahap 1 sudah kita mulai beberapa hari lalu, 25 Januari. Akan ditutup pendaftarannya 25 Februari, jadi lebih dari 1 bulan. Anda mempersiapkan, mengisi, melengkapi. Saya ingatkan, jangan sampai ada yang kurang dokumennya, jangan sampai ada yang kurang syaratnya. Bagi kami kurang syarat tidak masalah, Anda mungkin tidak lolos, tapi Anda bisa mendaftar lagi. Tapi kalau Anda melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen, pemalsuan nilai TOEFL atau bahasa Inggris atau IELTS, maka Anda akan dianggap tidak jujur dan Anda bisa kena pemblokiran seumur hidup dari program LPDP. Kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang jujur, yang penuh dengan integritas, maka itu harus dijaga baik-baik pun sejak saat Anda melakukan pendaftaran. Jadi tolong lengkapi selengkap-lengkapnya dan nilainya juga cukup sesuai dengan persyaratan yang ada di beasiswa yang dilamar. Proses ini akan terus berjalan sampai tanggal 8 Juni diumumkan dan besoknya 9 Juni akan dibuka tahap yang kedua. Sehingga bagi teman-teman yang kuliah di bulan Juli cukup aman, yang biasanya Agustus, September cukup aman untuk kuliah, dan nanti yang kuliah yang ikut tahap kedua akan bisa kuliah kira-kira di awal tahun 2024 ya, bulan Januari, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan, ya dokumennya harus sesuai asli, tidak boleh palsu begitu ya. Ini saya betul-betul ingatkan rekan-rekan karena selalu aja ada ya
walaupun angkanya terus kita pantau dan terus menurun. Gitu. Proses berikutnya, slide berikutnya. Ini satu demi satu, saya cepat saja karena ini ada di, Anda bisa download ya untuk program umum. Ini terdiri atas satu adalah beasiswa reguler, luar negeri, dalam negeri, master, doktor, usianya ada di situ, syaratnya jelas tercantum di situ ya. ITP, TOEFL, PTE, IELTS ada semua, magister dalam negeri, magister luar negeri, doktor dalam negeri, doktor luar negeri, IPK-nya untuk magister 3.00, 3,25, jangan menawar Anda skornya 2,95 begitu, tetap itu tidak akan lolos karena kalau kita bolehkan Anda, maka nanti yang 292 akan nawar lagi, kemudian 290 akan nawar lagi, dan kita tidak tahu sampai titik mana kita harus berhenti. Sehingga kita berhenti dari nyatakan dari awal 3.00 dan 3,25 untuk program doktoral. Berikutnya, ini yang perguruan tinggi utama dunia. Ini memang kebanggaan kita bahwa putra-putri terbaik bangsa, kalau zaman tahun 90-an ditanya berapa yang mampu sekolah di universitas terbaik dunia, itu pasti kurang dari jari yang ada di tangan kita. Sekarang ratusan putra-putri terbaik bangsa kita setiap tahun bersekolah di universitas top 25 di dunia. Dan kita tentunya jauh lebih baik maupun setara dengan bangsa-bangsa lain yang mampu menyekolahkan universitas terbaik. Dan harapan kami mereka menjadi contoh pulang ke tanah air, betul-betul memberikan kontribusi terbaik karena memang lulusan dari universitas terbaik di dunia. Dan ini terus kita dorong kawan-kawan dari program beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Syaratnya tentunya sangat tinggi, mereka harus punya LOE, kemudian karena sudah punya LOE maka IPK-nya tidak dipersyaratkan lagi karena dia sudah diterima LOE. Syarat bahasanya harus tinggi agar mampu mengikuti perkuliahan di sana, kemudian usia dan lain-lain ada di sini. Berikutnya adalah list perguruan tinggi, sama dengan tahun lalu. Ya, kebetulan memang sama, kita revisi, kita lihat. Ini jangan tanya, ini adalah berdasarkan 3 lembaga pemeringkat. Jangan Anda bilang ini satu universitas ini top 25 kok nggak ada di list. Anda harus cek 3 pemeringkat karena kita ingin adil. Ada QS, ada Times Higher, ada Arwu. Ada sisi Amerika, sisi Eropa, dan sisi Asia yang kita combine. Kemudian kita punya ranking kombinasi dari ketiga pemeringkat itu, dan ini adalah kita ambil 25 terbaik di dunia ya. Ada di Jepang, ada di Cina, ada di UK tentunya, ada di Amerika, dan lain-lain tentunya ya. Ada di Singapura. Ini Anda bisa lihat. Berikutnya adalah untuk beasiswa parsial. Ini saya ingin sedikit spend waktu di sini. Ini tolong teman-teman yang memang merasa setengah mampu begitu, silakan daftar di sini. Karena Anda ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini dengan mengambil jatah yang memang menjadi jatah Anda, dan yang lain bisa di-spend untuk kawan-kawan lain ya. Ini tentunya prosesnya tetap profesional. Kelebihannya adalah Anda untuk syarat kontribusinya ini nanti menjadi N+1 ya, bukan 2N+1. Karena ini kira-kira dapatnya adalah 50% dari pembiayaan yang total atau full ya. Ini terus kita dorong, selama ini selalu ada, akan kita dorong agar jumlahnya terus meningkat sehingga dana kita makin banyak yang bisa menikmati. Berikutnya, menjadi awardee dan alumni. Berikutnya kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, tidak hanya studi, kami juga ingin mendukung Anda dari sisi soft skill, dari sisi karir, maupun dari sisi attachment terhadap pembangunan bangsa. Kita akan punya program-program agar Anda terus connect dengan apa yang terjadi di daerah Anda, lewat komunikasi dengan gubernur, dengan duta besar, dengan bupati, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Kita akan terus lakukan itu. Berikutnya, kewajiban penerima beasiswa setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.
menjaga nama baik Indonesia dan LPDP baik dalam perkataan dan tindakan, menaati seluruh peraturan akademik, termasuk ketentuan kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan, melaporkan dan mengeluarkan kelebihan pembayaran dana studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan, menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum dalam keputusan Direktur Utama LPDP, dan lain-lainnya sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman. Ya, ini Anda harus baca nanti buku pedomannya. Kemudian berikutnya adalah larangan-larangan bagi penerima beasiswa, ya, slide berikutnya. Ya, Anda bisa baca secara detail, dilarang mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP. Ya, 1-9, dilarang bekerja kecuali sebagai teaching assistant, research assistant, atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi. Ya, kalau Anda di luar itu, Anda harus mengajukan izin, ya, permintaan izin dari LPDP, baru Anda mungkin diizinkan karena apa? Misalnya Anda terlibat pada riset yang penting bagi bangsa ini. Anda terlibat dalam lembaga internasional yang akan menguntungkan posisi Indonesia, maka itu akan kita izinkan, tapi Anda harus meminta izin dulu, baru bekerja, bukan bekerja dulu baru minta izin, ya, kalau itu terbalik. Berikutnya, sanksi-sanksi, ada 3 jenis sanksi: administratif ringan, ada administratif sedang, administratif berat. Ini tentunya akan ada proses berita acara, proses pemeriksaan yang terus akan kita lakukan agar memberikan hukuman yang adil, ya, yang fair. Berikutnya, ini kewajiban pengabdian bagi LPDP adalah bank di luar negeri, Anda wajib kembali dan mengabdi di Indonesia. Anda boleh bekerja di mana saja. Bagi yang PNS tentunya Anda punya ikatan dengan lembaga institusinya. Anda harus kembali dan LPDP akan ikut melakukan penegakan ketentuan kalau memang Anda melakukan pelanggaran dengan lembaga, kementerian lembaga yang memberikan izin waktu Anda sekolah dulu. LPDP juga bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk melakukan penelusuran, monitoring lalu lintas awardee maupun alumni keluar negeri, dalam negeri lewat Dirjen Imigrasi. Berikutnya, saya pikir cukup penjelasan dari kami LPDP. Kata akhirnya tentunya kesempatan ini adalah kesempatan privilege, ya, bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan zaman saya waktu mencari beasiswa tahun 90-an itu sulitnya bukan main. Ini sekarang negara hadir untuk warga negara Indonesia. Silakan berkompetisi, yang terbaik tentunya akan kita pilih, dan kemudian kita harapkan Anda segera studi, lebih cepat lebih baik, dan segera kembali kalau yang luar negeri. Yang di dalam negeri segera kembali ke daerahnya untuk mengabdi dimanapun. Kita ingin bangsa Indonesia terus bersatu dan maju, dan semuanya tergantung pada Anda semua, pada kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dan di tahun 2045, Anda semualah calon-calon yang akan mendapatkan beasiswa LPDP ini. Ada di masa kemasan Anda, usia 40, 50, Anda adalah pemimpin bangsa di masa Indonesia mencapai kejayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.